3 halaman 46. Hadis ke-33 halaman 46. Judul kita Dasar-dasar hukum dalam Islam. Dapat Ibu? An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis kita pada subuh ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Abbas. Abbas ini pamannya Nabi, berarti Abdullah ini adalah sepupu Nabi. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala law yu'tan nasu bida'wahum, seandainya setiap pengaduan manusia diterima, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, niscaya setiap orang akan mengadukan harta suatu kaum dan darah mereka. Lakin, akan tetapi kata Nabi, al-bayyinah 'alal mudda'i, tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka agar tidak terjadi hal seperti itu, maka bagi pendakwah agar mendatangkan bukti, wal yaminu 'ala man ankara, dan sumpah bagi yang mengingkarinya atau menolak dakwaan tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Hadisnya hadis hasan, sebagaimana lafaznya ada pada riwayat Bukhari dan Muslim. Baik Bapak Ibu, ini hadis yang kita bahas pada subuh kali ini, yaitu tentang dasar-dasar hukum dari Islam. Intinya Bapak Ibu, hadis ini menegaskan kepada kita, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ini, bahwa di dalam hukum Islam, kalau ada pengakuan orang yang menuduh, orang yang menceritakan sebuah kasus atas suatu hal, maka dia harus bertanggung jawab untuk membuktikan apa yang dia sampaikan. Umpama dia menyampaikan berita atau pengaduan akan terjadinya sebuah perzinahan, maka di dalam Islam, orang yang melaporkan kasus perzinahan, ada orang yang berzina, maka dia wajib mendatangkan 4 orang saksi laki-laki. Dan saksi dalam pidana dalam Islam tidak bisa seperti saksi dalam hutang piutang. Kalau dalam hutang piutang, laki-laki 1 orang bisa digantikan oleh 2 orang perempuan. Rajulun wa imra'atani, 1 orang laki-laki bisa digantikan 2 orang perempuan. Tapi dalam kasus pidana dalam Islam tidak bisa posisi laki-laki digantikan oleh posisi perempuan. Maka kalau ada orang yang mengadukan kasus perzinahan, maka dia yang mengadukan itu harus mampu menghadirkan 4 orang saksi yang melihat kasus perzinahan tersebut, baru pengaduannya itu diterima. Karena kata Nabi, kalaulah seandainya setiap orang mengadu kemudian pengaduannya itu diterima, yang banyakan pengaduan ini, semua membuat pengaduan, macamlah pengaduan itu yang dibuat, tapi tak bisa menghadirkan saksi. Maka dalam Islam, orang yang melaporkan perzinahan sehingga kemudian tidak bisa dia menghadirkan 4 orang saksi dari kasus yang dia laporkan itu,
ya, bukan orang yang berzinanya nanti yang dihukum, tetapi dia yang menuduh orang yang berzina itu. Kalau dalam fikih jinayat namanya apa Ustaz? Menuduh orang berzina. Kasusnya adalah menuduh orang berzina. Kalau yang berzina itu 100 kali cambukan kalau dia yang belum menikah, sedangkan yang menuduh orang lain berzina, dia juga akan mendapatkan hukuman sebagaimana dia tidak bisa menghadirkan bukti-bukti bahwa orang yang dituduhnya itu sudah melakukan perzinahan. Maka orang yang tertuduh dia tidak wajib menunjukkan bukti-bukti, saya tidak berzina, saya tidak begini, tidak wajib bagi dia. Dia cuma wajib nanti bersumpah bahwa dia tidak melakukan perzinahan. Jadi intinya melalui hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengingatkan kepada kita bahwa tidak boleh menuduh sembarangan, ya, tidak boleh melaporkan sesuatu sembarangan kalau memang kita belum yakin akan suatu peristiwa itu terjadi dan kita tidak punya bukti dalam hal itu. Karena kalau kita tidak punya bukti, maka justru kita nanti yang bisa kena akibat daripada apa yang akan kita laporkan itu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, singkat saja langsung kita ke hadis yang ke-34, yaitu kewajiban memberantas kemungkaran. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, kata Nabi, hendaklah dia cegah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Apabila dia tidak sanggup mencegahnya dengan tangannya, hendaklah dia cegah dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Apabila dia juga tidak sanggup mencegahnya dengan lisannya, hendaklah dia cegah dengan hatinya. Wadzalika adhaful iman. Dan yang demikian itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah selemah-lemah iman. Hadis yang ke-34 ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri, menegaskan kepada kita apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian ini, kata Allah, adalah sebaik-baik umat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kalian ini, kita ini umat Islam ini, kata Allah, adalah sebaik-baik umat. Tapi sebaik-baik umat itu kata Allah Subhanahu wa taala 3 yang harus dilakukan. Pertama, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang ketiga, wa tu'minuna billah. Ketika kita mau jadi umat yang terbaik, maka harus mampu mencegah dari mengajak kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar, kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengajak yang baik dan mencegah yang mungkar bukan hanya tugas dai, bukan hanya tugas ustadz. Jadi kalau awak sudah cerita amar ma'ruf nahi mungkar, yang terbayang awak kerjaan ustadz lain.
Padahal setiap kita punya tanggung jawab mengajak orang untuk berbuat baik, punya tanggung jawab mencegah orang dari perbuatan mungkar. Perbuatan baik, mengajak orang yang baik, kira-kira menurut Bapak Ibu, manalah lebih berat, mengajak orang yang baik sama mencegah orang berbuat mungkar? Rasa hampir-hampir sama susahnya ya kan Ustaz. Mengajak orang pun kalau tak pas mengajaknya, ya kan Pak. Datang saudara-saudara kita rumah ke rumah mengajak sholat berjamaah ke masjid. Kalau pas gitu yang didatangi itu yang cocok, tak marah dia. Tapi begitu yang didatangi waktu diajak dia sholat Jumat, Pak nanti habis maghrib kita ke sholat berjamaah ke masjid, ada ta'lim, ya. Kalau lagi tak pas kita datang mendatanginya, kadang diajak pun dia yang baik, mengamuk juga dia. Macamlah cakapnya. Ya, yang dibilangnya lah segala macam, yang dibilangnya apa pula urusan kau, aku sholat tak sholat. Ya, padahal niat kita baik mengajak kepada ibadah. Tapi begitu pun beratnya mengajak kepada yang baik, ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lebih berat juga lagi mencegah daripada yang mungkar. Kalau nampak kita kemaksiatan terjadi, maka kata Nabi SAW, kalau bisa kau cegah dengan tanganmu, cegah dengan tanganmu. Maksud cegah dengan tangan di sini para ulama takwil, mentakwilkan, menafsirkan bahwa tangan itu dimaknakan dengan kekuasaan. Bercakap awak ustaz tentang bahaya judi online, ya, bercakaplah begini, haram judi online, hukumnya begini. Satu dua lah yang masuk. Kalau yang pemain skater tetap lanjutnya itu, skater beli chip tetap itu. Tapi kalau sudah pemerintah yang punya kekuasaan, diblokirnya saja melalui Menkominfo, Menteri Komunikasi dan Informasi, diblokir itu situsnya itu, selesai. Takkan ada lagi judi. Kenapa? Mampu dia mencegah kemaksiatan itu dengan tangannya. Itulah makanya pentingnya kekuasaan. Makanya kalau ada yang hendak mencalon betul-betul dia mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, itu patut kita dukung. Ya. Tapi yang mencari yang begitu yang agak susah ini Ustaz. Mencari yang mau amar ma'ruf dan nahi mungkar ini agak berat. Mencari yang membeko banyak, tapi kalau mencari amar ma'ruf nahi mungkar ini yang berat. Kenapa? Karena ketika dia punya kekuasaan, tak perlu capek-capek dia ceramah begini, Bu, haram judi, haram minuman keras, tak perlu. Dia cukup buat perda, dia teken perda tentang peredaran minuman keras di kabupatennya, selesai. Apalagi dia cukup bikin perda tentang peraturan hiburan malam, ya. Tak boleh ada begini, keluarkannya perda. Dia kerahkan Satpol PP untuk mengawasi. Selesai. Itulah yang dimaksud dengan mencegah kemungkaran dengan kekuasaan. Ya. Kalau kelasnya kelas bupati begitulah. Kelas-kelasnya camat, lurah, apalagi kelas-kelas kepling, semampu-mampu kita lah. Kalau memang sebagai kepling setidak-tidaknya, karena tak punya pasukan pula kepling, setidak-tidaknya melapor ke lurah, naik ke camat, nanti naik ke bupati, supaya dibahas pengaduan masyarakat dan sebagainya, sehingga sebuah kemaksiatan di sebuah tempat itu bisa diredam dengan sedemikian rupa. Ya. Cegah dengan tangan, tak bisa dengan tangan, setidak-tidaknya bercakap awak. Begitu nampak kemungkaran, setidak-tidaknya berani kita bercakap. Dan bercakap ni pun ya udah tak bisa dengan tangan. Bercakap pun sudah banyak yang mulai tak berani lagi bercakap. Kenapa? Begitu bercakap nanti awak, apalagi seandainya peredaran narkoba di kampung itu lumayan nih kan Ustaz. Begitu bercakap kawan nanti, rumahnya yang kena. Rumahnya yang kena.
Ketahuan kalau dia yang mengadu bahwa di situ peredaran narkoba yang hebat, dialah yang kena jadi bulan-bulanan sama peredaran narkoba di daerah situ. Akhirnya apa? Satu kampung diam. Satu kampung diam. Banyak kejadian kita begitu. Di kampung itu udah bolak-balik anak kampung itu kena angkat gara-gara pemakai. Taunya orang itu siapa yang jualan di jalan-jalan itu, tahu. Cuman tak ada yang berani melapor, Ustaz. Diam semua. Kenapa? Begitu nanti ketahuan orang tuh ada yang melapor itu pula lah yang kena. Akhirnya apa? Semua sepakat untuk diam. Padahal kalau semuanya sepakat untuk ribut, mana berani orang. Cuman karena semuanya sepakat untuk diam, akhirnya begitulah yang terjadi. Ya, kita yang benar, kita pula yang terakhir takut. Maka cegah dengan lisanmu. Ributlah kita, bercakaplah kita selagi masih bisa bercakap. Kalaupun bercakap pun sudah tak bisa lagi, maka kata Nabi SAW, fabiqalbih, setidaknya benci kita melihat kemaksiatan yang ada di lingkungan kita itu. Awak bukan pejabat, hendak bercakap awak takut, setidak-tidaknya benci awak. Jangan justru awak pula yang ikut di situ. Ya, udah tahu awak di situ ada maksiat, bukanlah bercakap awak, bukanlah mengadu, tapi ikut pula awak mendukung peredaran di situ. Awak fasilitasi pula lah orang itu supaya bisa melakukan kejahatan di situ. Maka ada sebuah riwayat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seorang Sultan Murad IV di masa Daulah Utsmani Turki. Ada seorang laki-laki, ini Sultan Murad IV ini Bapak Ibu, kerjanya setiap malam itu menulis buku catatan harian. Kalau kita Pak Prapto dulu diare namanya, ya kan. Sekarang tak ada lagi orang pakai diare karena udah ada Facebook. Nah, cukup apa kegiatannya hari ini, naik ke Facebook, tersimpan lah itu. Kalau orang dulu kan pakai diare, ingat lagi abang itu, dikunci pakai gembok diarenya supaya jangan dibaca orang. Jadi Sultan Murad IV ini punya kebiasaan dia nulis diare. Ketika dia sudah meninggal dunia, diarenya pun dibaca. Ternyata dalam diare itu dia pernah menceritakan suatu malam, kebiasaan Sultan Murad ini adalah belusukan. Kalau bahasa Jokowinya belusukan. Turun dia tengah malam pakai baju biasa, tak pakai baju dinas. Pakai baju biasa, menyamar jadi masyarakat biasa. Dia bawa satu orang ajudannya keliling untuk melihat kondisi masyarakat yang ada di daerahnya. Sampai akhirnya Bapak Ibu, dia melihat ada satu orang laki-laki yang terkapar di pinggir jalan, tergeletak, tapi satu pun tak ada orang yang peduli sama dia. Tergeletak kawan tuh di pinggir jalan, tak ada yang peduli. Sampai akhirnya didatanginya, ditengoknya, diperiksanya, ternyata ini laki-laki sudah meninggal dunia. Sudah tak ada lagi nyawanya. Dipanggilnya masyarakat yang di sekitar. Minta izin Pak, tandanya bapak laki-laki ini. Tanda. Jadi kenapa tak ada kamu yang mau mengurusnya? Ini laki-laki ini sudah meninggal ini. Kenapa kalian biarkan begini? Biarkan sajalah begitu Pak. Orang kan tak tanda ini siapa ini. Biarkan sajalah begitu. Ini laki-laki ini kerjanya tiap malam kami lihat membeli minuman keras. Bejeregen ini kalau membeli minuman ini nggak tanggung-tanggung, bejeregen. Kemudian apa lagi? Kemudian setiap malam itu mendatangi perempuan tak baik sajalah kerjanya. Mendatangi perempuan tak baik, membeli minuman keras, itu aja kerjanya. Jadi
Kalau yang begitunya pula korja, ngapain diurus mayatnya itu? Biarkan saja begitu, kata orang tuh. Akhirnya tahu kan di mana rumahnya ini? Tahu. Terakhir dipikullah jenazahnya ini, dibawalah ke rumahnya, dan sampai di rumah bertemulah dengan istrinya. Begitu berjumpa dengan istrinya, menangis istrinya. Kemudian ditanyalah, setelah tenang istrinya, kemudian Sultan Murad yang menyamar tadi ini kemudian bertanya kepada sang istri, minta izin, Bu, ini orang sekampung bilang suami ibu orang tak baik, tapi ibu kenapa mengatakan, karena ibu itu begitu suaminya pulang dalam keadaan meninggal, dia mengatakan bahwa suaminya adalah orang baik. Suamiku ini orang soleh, suamiku ini orang baik. Terkejut Sultan Murad. Ini sekampung bilang dia orang tak baik. Kenapa ibu bilang dia orang baik? Kemudian si ibu pun mengatakan, wahai tuan, ini suamiku ini udah dari dulu ku bilang, jangan kerjakan kerjaan yang kau buat selama ini. Mendatangi tempat perempuan tak baik, membeli minuman keras, akhirnya nanti orang akan mengira kau adalah orang tak baik. Jadi maksudnya macam mana, Bu? Suamiku ini, tuan, adapun dia tiap malam membeli berjeregen minuman keras itu, dia bawa ke rumah, sampai di rumah dia buang semua minuman itu. Bukan dia minum, minuman yang dia beli itu kemudian sampai di rumah dia buang semuanya. Apa kata dia? Pinomat, kalau bahasa kita orang Labuhan Batu. Pinomat. Minimal ada berapa orang malam ini yang tidak minum, yang tidak mabuk, karena tak ada lagi yang mau dia minum. Karena sudah diborong. Karena dia ini dalam riwayat itu dikisahkan dia ini pengusaha, pedagang yang setiap hari dia sisihkan dari uang untungnya itu, untuk itu dia beli minuman keras sampai rumah dia buang. Dia buang semua minuman keras yang dia buang itu, diambil, dia katakan, alhamdulillah, setidaknya ada berapa orang yang tidak mabuk malam ini karena sudah habis minumannya. Yang kedua, adapun dia tidak tiap malam mendatangi perempuan yang tidak baik itu, dia tanya sama perempuan itu, ibu, satu malam penghasilan berapa? Sekian. Jadi kalau menerima tamu satu malam dia dapat misalnya sekian. Kalau begitu ini ku bayar. Malam ini ibu jangan apa bahasanya? Jangan buka lah ya, jangan buka dulu. Ya, jangan buka, tutup. Ini ku bayar. Ibu penghasilan misalnya satu malam 1 juta. Ku bayar malamnya 1 juta. Jangan buka, jangan terima tamu malam ini. Akhirnya apa dia katakan? Setidak-tidaknya malam ini ada berapa orang yang tidak jadi berzina karena perempuan tidak baik itu tidak membuka layanannya. Akhirnya apa Bapak Ibu? Itulah yang dilakukannya tiap malam. Sampai istrinya mengatakan, "Bang, kalau begini yang abang buat, Bang. Orang kan tak tahu kalau minuman itu abang buang. Orang kan tak tahu kalau abang ke tempat pelacur itu, kemudian abang bayar supaya dia tidak buka. Aku nanti khawatir, Bang, kalau seandainya nanti abang meninggal dunia, nggak ada orang mau mengurus jenazah abang. Karena yang tahu abang orang tak baik." Apa kata suaminya sebelum meninggal? Ode, kalaupun nanti aku meninggal dunia, kalaupun tidak ada orang yang akan mengurus jenazahku, maka nanti yang akan mengurus jenazahku adalah sultan. Bilang begitu. Yang akan mengurus jenazahku nanti langsung adalah sultan. Kalau kita di sini presiden lah kira-kira.
Sultan yang akan langsung mengurus jenazahku. Mendengar itu, kemudian Sultan Murad mengatakan, baik, kalau begitu ibu, saya akan panggil ulama-ulama dari istana dan saya akan langsung mengurus jenazah suami ibu ini karena saya adalah Sultan Murad IV. Akhirnya apa? Terkabul cakap uak itu. Dibilangnya, kalaupun tak ada orang yang mau mengurus jenazahku, nanti Sultan yang akan langsung mengurusnya. Apa ibrah pelajaran yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Mencegah kemungkaran semampu kita dan sebisa kita. Asalkan mampu kita dengan dengan kekuasaan kita, setidak-tidaknya di rumah. Yang punya kuasa itu kan kita Pak, suami. Yang punya kuasa itu kita sebagai seorang ayah. Kitalah penguasanya. Kalau kita bisa cegah kemungkaran di rumah kita dengan kekuasaan kita, istrilah misalnya, cegah kemungkaran. Jangan keluar dek kalau tak berjilbab, ya. Jangan posting foto yang tak menutup aurat. Itulah kekuasaan kita yang bisa kita gunakan di rumah. Anak gadis awak, jangan pulang malam, keluar rumah menutup aurat, ya. Sebisa mungkin kita cegah kemungkaran di rumah kita. Tak bisa dengan kekuasaan, dengan ucapan. Yang terakhirnya seperti yang dilakukan seorang pedagang tadi, dia tak bisa dengan kekuasaan, tak pala bercakap-cakap dia ceramah, tapi ada duitnya, dia cegah kemungkaran, dia beli minuman keras, dia buang. Dia datangi perempuan tak baik-baik, kemudian dia bayar, kemudian dia bisa mencegah kemungkaran semampu dia mencegah kemungkaran yang terjadi. Bapak Ibu orang tuaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ujung hadis ini Nabi mengingatkan wazalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemah iman. Benci saja pun awak sudah termasuk selemah-lemah iman. Tapi jadilah ketimbang tidak sama sekali, ya. Kalau bisa dengan tangan kekuasaan paten, tak bisa dengan ucapan, sekali lagi tak bisa dengan tangan dan ucapan, terakhir bonci awak menengok kemaksiatan itu pun sudah jadi. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dua hadis yang kita bacakan pada kesempatan subuh kali ini. Yang pertama, dasar hukum dalam Islam itu adalah untuk orang yang menuduh orang lain berbuat kejahatan, dia yang harus menunjukkan buktinya. Si fulan itu mencuri, apa buktinya dia mencuri? Ini